Persita Tangerang, yang dikenal sebagai Pendekar Cisadane, kembali menarik perhatian publik sepak bola nasional setelah serangkaian hasil positif di musim BRI Liga 1 2025-2026. Dalam kondisi kompetisi yang kian ketat, klub yang identik dengan warna ungu ini menunjukkan bukti nyata dari proses panjang pembinaan, manajerial, dan strategi rekrutmen yang dijalankan manajemen dalam beberapa tahun belakangan. Dalam laporan terkini, Persita sedang menjalani periode performa stabil. Setelah awal musim yang sempat tersendat, tim asuhan Carlos Pena menunjukkan inkonsistensi berubah menjadi momentum kemenangan. Tim menikmati rangkaian pertandingan tanpa kalah yang menempatkan mereka bersaing menuju papan atas klasemen sementara. Salah satu catatan pertandingan penting adalah kemenangan 2-0 atas Semen Padang pada 4 Oktober 2025, di mana gol dari Bae Sinyong dan Ahmad Nur Hardianto menegaskan soliditas lini depan dan efektivitas taktik tim. Sebelumnya, Persita juga sempat menunjukkan karakter juang saat membalikan keadaan untuk mengalahkan Persijap Jepara 2-1 meskipun sempat bermain dengan 10 pemain setelah kartu merah. Sebuah tanda mentalitas juara yang dibangun sejak era promosi. Perjalanan sukses sementara ini tidak lepas dari kerja pelatih Carlos Pena yang mulai dipercaya menangani tim sejak Juni 2025. Pena menekankan disiplin taktik, pemulihan fisik, dan pemberdayaan pemain muda lokal sebagai pilar tim. Secara manajerial, target yang dicanangkan manajemen adalah finish di zona atas klasemen. Target yang menurut pengamat wajar mengingat investasi pada infrastruktur stadion dan kebijakan pembinaan akademi yang terus diperkuat. Di balik performa tim, ada sosok-sosok pemain yang berperan krusial. Dua nama menonjol yang menjadi rujukan supporter dan pelatih adalah Javlon Gusenov dan Yardan Yafi. Javlon Gusenov, bek tengah asal Uzbekistan, lahir 24 Juni 1991, menjadi benteng utama Persita di lini belakang. Memiliki pengalaman bermain di sejumlah klub besar di liga domestik asalnya, termasuk Neftchi dan AGMK, Gusenov membawa kualitas organizing, duel udara, dan ketenangan membaca permainan yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi serangan lawan. Keberadaannya memungkinkan pelatih menerapkan strategi yang lebih agresif di lini tengah dan depan karena adanya jaminan stabilitas di belakang. Di samping kemampuan teknisnya, Gusenov berperan penting sebagai mentor bagi bek-bek muda Persita yang tengah menanjak, memberikan contoh profesionalisme dan rutinitas latihan yang disiplin. Sisi serangan dan kreativitas Persita banyak tertumpu kepada produk lokal. Yardan Yafi, lahir 15 Januari 2004. Winger hasil Akademi Persita ini berkembang pesat sejak promosi ke tim utama. Sebagai pemain muda Tangerang, Yardan bukan sekadar simbol identitas klub tetapi juga harapan berkelanjutan bagi strategi pengembangan talenta lokal. Kecepatan, kemampuan melebar, dan keberanian menantang bek menjadi modal utama Yardan untuk membuka ruang bagi penyerang dan menyumbang assist penting. Meski masih perlu peningkatan dalam konsistensi gol dan efektivitas akhir, potensi jangka panjangnya menjanjikan, bahkan membuka peluang bagi panggilan tim nasional jika perkembangan terus berlanjut. Untuk memahami bagaimana Persita sampai pada titik ini, perlu ditilik perjalanan sejarahnya yang panjang dan berliku. Akar klub dapat ditelusuri ke 1940-an, inisiatif awal pendirian Persita tercatat pada 19 April 1940 melalui usaha tokoh lokal M.E. Umran, sementara organisasi klub secara resmi mulai terbentuk pada 15 September 1945. Pencatatan formal sebagai anggota PSSI dilakukan pada 9 September 1953, tanggal yang kemudian digunakan sebagai acuan hari jadi klub. Sejak periode awal itulah Persita mulai membangun identitas lokalnya, yang kelak terekam dalam julukan Pendekar Cisadane dan warna khas klub yang kini dikenal sebagai ungu. Perjalanan kompetitif Persita ditandai dengan periode naik turun antar kasta. Klub sempat mencapai puncak perhatian publik ketika menjadi runner-up ajang divisi utama pada awal tahun 2000-an, namun pasang surut prestasi juga kerap terjadi. Salah satu tonggak modern terpenting adalah keberhasilan menjadi runner-up Liga 2 pada 2019 yang mengantar Persita kembali promosi ke Liga 1. Sejak saat itu, fokus manajemen bergeser bukan sekadar promosi tetapi menjaga stabilitas kompetitif di level tertinggi melalui profesionalisasi struktur manajemen klub, peningkatan fasilitas latihan, dan penguatan akademi usia dini. Perubahan identitas visual juga memberi dampak. Di bawah kepemimpinan tertentu, warna klub diubah menjadi ungu, transformasi yang kemudian menjadi ciri khas kuat dalam membangun brand dan kebersamaan basis supporter. Stadion juga mengalami evolusi. Persita pada awalnya menggunakan beberapa lapangan sederhana di Tangerang, lalu memanfaatkan Stadion Benteng,
dan kini menjadikan Indomil Arena di Kelapa II sebagai markas modern yang mendukung kapasitas dan fasilitas penonton. Penggunaan nama sponsor pada stadion menandai langkah komersialisasi yang turut mendukung arus kas klub. Basis supporter Persita, yang cukup besar dan loyal, turut memainkan peranan signifikan dalam perjalanan klub. Kelompok-kelompok supporter seperti Laskar Benteng Viola dan kelompok pendukung lain memberikan atmosfer khas setiap kali Persita bertanding di kandang, menjadikan Indomil Arena sebuah titik temu komunal yang tak hanya soal sepak bola tetapi juga identitas lokal Tangerang. Namun tantangan masih ada. Persita harus menjaga stabilitas finansial, mempertahankan dan mengembangkan talenta lokal, serta mampu bersaing di pasar transfer yang kompetitif. Selain itu, memastikan standar infrastruktur dan kepatuhan terhadap regulasi PSSI menjadi bagian penting dalam ambisi jangka panjang klub. Menutup laporan ini, Persita Tangerang muncul sebagai contoh klub yang bertumbuh dari akar komunitas menjadi entitas profesional dengan ambisi kompetitif. Perpaduan penguatan struktural, keberanian memberi ruang bagi pemain muda lokal, serta rekrutmen pemain asing yang tepat seperti Javlon Gusenov, menjadi formula yang saat ini membawa Persita ke posisi menarik di Liga 1. Dengan dukungan manajemen, pelatih yang visioner, dan supporter fanatik, Persita memiliki peluang tidak hanya untuk bertahan di kasta tertinggi tetapi juga bersaing secara serius di papan atas, selama budaya kerja dan fokus pembinaan tetap dijaga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe.